Geser sedikit ke kapal selam yang mana juga RI juga berencana memboyong kapal selam kelas Scorpion buatan Perancis. Apakah memang layak begitu untuk mengisi jajaran alutsista tanah air? Karena kalau kita lihat sebenarnya tanah air ataupun industri kapal tanah air juga mampu begitu membuat kapal selam. Ya, Renstra-nya kita membutuhkan 12 kapal selam. Ya, untuk melindungi yang kita sebut sebagai 4 titik panas di Indonesia. Ada Selat Malaka, Natuna Utara, ada Ambalat, dan ada Somlaki Arafura. Masing-masing kalau dikawal 3 kapal selam, maka kita membutuhkan 12 kapal selam. Ya, hari ini secara operasional kita mungkin baru punya 2, lalu kerjasama dengan Korea Selatan ke depan mungkin akan menghasilkan 3 lagi, jadi masih 5. Kita masih kekurangan 6-7 kapal selam. Ya, keberadaan Scorpion, walau ya Scorpion ini kemungkinan datang 2, paling maksimal mungkin 4. Kita masih akan defisit kira-kira 2-4 kapal selam untuk memenuhi kebutuhan ideal gelar 12 kapal selam di 4 titik panas Indonesia. Oke, Mas Andi, mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir untuk Anda. Kira-kira menurut pandangan ataupun analisa dari Anda, sebetulnya industri alutsista tanah air perkembangannya seperti apa sih, Mas Andi? Di masa Pak Prabowo, semua kesepakatan pengadaan alutsista itu ada klausul tentang offset transfer teknologi ya atau imbal dagang yang tujuannya untuk memperkuat industri pertahanan. Jadi misalnya perjanjian Rafale dengan Perancis ini ada klausul kerjasama dengan PT-DI, ada klausul kerjasama dengan PT LEN, ada juga klausul kerjasama amunisi berat dengan PT Pindad. Ya, industri pertahanan kita memang belum dalam titik ideal, misalnya pasti belum mandiri dan sekarang sedang berusaha diupayakan supaya industri kita bisa masuk menjadi bagian dari rantai produksi global. Salah satunya ya antara lain dengan selalu melakukan kerjasama industri di setiap kali pengadaan alutsista. Nah, Rafale akan menarik karena ini pertama kali kita melakukan kerjasama pengadaan pesawat yang kemudian Dassault sebagai induk perusahaannya Rafale harus membuat fasilitas perbaikan pemeliharaan di Indonesia dengan kerjasama dengan PT-DI. Jadi kita akan melihat kehadiran langsung Dassault di Indonesia dan diharapkan dengan itu transfer teknologinya dipercepat untuk memperkuat industri pertahanan kita. Untuk informasi lebih lengkap dan juga berita terkait bisa klik link di deskripsi dan juga jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia di Play Store dan juga App Store. Dan yang paling penting jangan lupa subscribe ya